Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ainul Husna, Magister Pendidikan, selaku dosen perangkat kinerja dan program BK di kelas R3C. Saya Fendi Kuswidiana dengan NPM 2021 mohon izin untuk menjelaskan dan membuat kesimpulan dari hasil laporan mengenai pembuatan program AKPD yang saya buat. Pertama-tama, saya membuat angket ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak masalah yang dialami siswa pada bidang belajar, sosial, dan karir. Dan masalah apa yang paling tinggi dipilih oleh siswa. Lalu saya juga ingin mengetahui siswa mana yang memilih item masalah yang paling banyak. Berdasarkan profil kelas dan profil konseli dari hasil angket, permasalahan tertinggi terdapat pada bidang pribadi sebesar 53,92%, diikuti oleh bidang belajar sebesar 22,50%, dan bidang sosial sebesar 12,87%, dan bidang karir 10,71%. Adapun butir masalah yang paling tinggi adalah tentang siswa yang kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu, yang dipilih oleh 120 konseli. Diikuti oleh siswa yang kadang-kadang masih suka menyontek pada waktu tes, yang dipilih oleh 119 konseli, dan siswa yang belum paham tentang sikap dan perilaku asertif, dipilih oleh 109 konseli. Sementara peserta didik yang paling banyak memilih item masalah adalah Raden Anandatri Ardian sebesar 50 butir dan Rifda Aziza sebesar 50 butir. Selanjutnya ada rencana kegiatan atau action plan. Action plan ini digunakan untuk silabus dan terbagi menjadi 4 bidang layanan. Ada bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan layanan ini diberikan kepada siswa berlandaskan rumusan kebutuhan yang diperoleh dari hasil pemilihan butir masalah pada AKPD sebelumnya. Lalu untuk komponen layanan, pada setiap bidang ini diberikan sesuai dengan rumusan kebutuhannya. Jadi yang pertama, layanan dasar ini dapat ditangani dengan cara strategi bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Lalu layanan responsif yang dapat ditangani dengan cara strategi konseling individual. Dan yang terakhir ada layanan peminatan dan perencanaan individual yang dapat ditangani dengan cara strategi konseling individual. Lalu untuk medianya adalah menggunakan slide PowerPoint, kartu sikap, atau disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Lalu untuk evaluasinya, ini secara keseluruhan itu mengarah pada proses dan hasil. Dan materi yang dibahas kurang lebih dari 2 jam. Lalu di sini ada program tahunan atau prota. Dalam menyusun prota, langkah pertama yang dilakukan adalah persiapan, yaitu dilakukan pembagian tugas guru BK, dan yang kedua dilakukannya asesmen dengan menyebar AKPD pada siswa, yang ketiga menyusun program BK, keempat mengadakan konsultasi program BK, terakhir pengadaan sarana dan prasarana BK. Hal ini dilakukan pada awal semester, tepatnya di bulan Juli. Lalu untuk pelaksanaan layanannya disesuaikan dengan bulan-bulan yang sudah ditentukan sebelumnya pada profil kelas. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai program akan dibahas pada program semester dan bulanan.
Dan di sini ada program semester ganjil. Program semester ganjil pemberian layanannya diberikan pada bulan Juli hingga Desember, dan 3 butir masalah yang diberikan di bulan Juli dan Agustus diberlandaskan pada butir angket masalah yang mendapat persentase tertinggi di bulan Juli dan Agustus dengan kategori prioritas tinggi. 3 butir masalah angket tersebut adalah: yang pertama, tips memahami pelajaran. Diberikan layanan responsif dengan cara melaksanakan konseling individu. Dan yang kedua, kebiasaan mencontek dan akibatnya diberikan layanan dasar dengan cara bimbingan kelompok. Dan yang ketiga, ada sikap dan perilaku asertif, diberikan layanan dasar dengan cara bimbingan klasikal. Selanjutnya ada program semester genap. Program semester genap, pemberian layanannya diberikan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Dan 3 butir masalah yang diberikan di bulan Januari berlandaskan pada butir angket masalah yang mendapat persentase yang tertinggi di bulan Januari dengan kategori prioritas tinggi. Butir angket permasalahan tertinggi yang pertama yaitu membangun rasa percaya diri yang diberikan layanan responsif dengan cara melaksanakan konseling individual. Dan yang kedua, ada manfaat sumber belajar yang diberikan layanan responsif dengan cara melaksanakan konseling individual. Dan yang ketiga, ada motivasi berprestasi yang diberikan layanan responsif dengan cara melaksanakan konseling individual. Selanjutnya ada program bulanan. Program bulanan ini secara keseluruhan pada setiap layanannya saya mengambil kegiatan atau topik materi ini agar masalah yang ada pada peserta didik dapat terentaskan. Hal ini berlandaskan pada butir masalah yang memiliki prioritas tinggi. Selanjutnya ada RPL individual atau rencana pelaksanaan layanan konseling individual. RPL ini dibuat berlandaskan pada konseli yang memilih butir angket terbanyak dengan topik permasalahan tertinggi yang masuk ke dalam kategori yang dapat ditangani dengan strategi layanan konseling individual. Jadi topik permasalahan yang paling tinggi adalah merasa kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu dan sasarannya konseli RAT yang dapat dientaskan dengan konseling individual. Lalu untuk RPL kelompok ini dibuat berlandaskan pada butir angket masalah tertinggi yang masuk ke dalam kategori yang dapat ditangani dengan strategi layanan bimbingan kelompok. Lalu ada RPL bimbingan klasikal atau rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Untuk RPL klasikal, RPL ini dibuat berlandaskan pada butir angket masalah tertinggi yang masuk ke dalam kategori yang dapat ditangani dengan strategi layanan bimbingan klasikal. Lalu yang terakhir ada RPL bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Jadi RPL ini dibuat berdasarkan pada butir angket masalah tentang kurikulum sekolah agar sebelum memasuki pembelajaran, siswa dapat lebih mengerti mengenai struktur kurikulum yang ada di sekolah. Lalu selanjutnya, ini adalah uraian materi rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal atau RPL bimbingan klasikal yang sudah dibuat, yaitu
tentang perilaku asertif, pola hidup sehat, jadi intinya tujuan saya membuat program yang telah saya susun itu agar permasalahan peserta didik di sekolah SMA Kartika 81 dapat terentaskan khususnya pada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sekian penjelasan dari saya mengenai kesimpulan dari laporan pembuatan program pada sekolah SMA Kartika 81. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.